Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sindiani Paonganan dengan NIM A32123062 dari kelas B Prodi PPKN Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membuat video resume mengenai pertemuan pada hari ini pada mata kuliah multikultural. Langsung saja pada materi. Yang pertama yaitu tentang penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan. Nah, adapun tujuan pendidikan multikultural di satuan pendidikan, yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai. Yang kedua, mengurangi diskriminasi, stereotip, dan prasangka. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang memiliki wawasan kebangsaan namun tetap menghormati perbedaan. Yang keempat, membekali siswa dengan keterampilan sosial untuk hidup harmonis dalam masyarakat majemuk. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, inklusivitas. Artinya, semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama dalam setiap aspek pendidikan tanpa terkecuali. Yang kedua, demokratis adalah memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Yang ketiga, humanis, artinya menghargai martabat setiap individu sebagai manusia seutuhnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, keadilan adalah memastikan tidak ada diskriminasi dalam penyediaan layanan pendidikan serta perlakuan terhadap siswa. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penerapan multikultural di tingkat satuan pendidikan. Yang pertama itu ada kurikulum dan mata pembelajaran. Yang kedua, penerapan pendidikan multikultural pada proses pembelajaran. Nah, menurut James A. Banks mengidentifikasi ada 5 dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru. Yang pertama itu ada dimensi integrasi isi atau materi. Yang kedua, dimensi konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, dimensi pengurangan prasangka. Yang keempat, dimensi pendidikan yang sama atau adil. Dan yang kelima, dimensi pemberdayaan budaya, sekolah, dan struktur sosial. Dan yang bagian yang ketiga itu ada penerapan pendidikan multikultural dalam budaya dan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran multikultural. Nah, adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama, mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Yang ketiga, mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang inklusif dan fleksibel. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran, yang dimana menggunakan materi pembelajaran yang relevan dengan keanekaragaman budaya, mengintegrasikan keanekaragaman budaya dalam kurikulum, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan refleksi tentang keanekaragaman budaya. Selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran. Yang pertama, diskusi kelompok tentang keanekaragaman budaya. Yang kedua, proyek kolaborasi tentang keanekaragaman budaya. Yang ketiga, presentasi tentang keanekaragaman budaya. Dan yang keempat, permainan dan aktivitas yang mempromosikan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya,
Yang kedua, mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan reflektif tentang keanekaragaman budaya. Selanjutnya yaitu contoh implementasi. Yang pertama itu menggunakan cerita rakyat dan tradisi dari berbagai budaya dalam pembelajaran. Yang kedua, mengundang tamu dari berbagai latar belakang untuk berbagi pengalaman. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran tentang keanekaragaman. Selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model aditif atau penambahan, yang dimana menambah materi multikultural. Yang kedua, model transformation, yaitu mengubah perspektif isi kurikulum. Yang ketiga, model decision making dan social action adalah tindakan nyata dalam isu sosial. Dan yang keempat, model integratif adalah memasukkan nilai multikultural ke seluruh pelajaran. Dan materi terakhir itu tentang tahapan pengembangan, yang dimana di dalamnya yang pertama itu analisis kebutuhan, yang kedua perencanaan kurikulum, yang ketiga pengembangan materi, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Nah, itulah sedikit penjelasan resume dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.